Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillah hari ini kita masuk ke pembelajaran ketiga di tema 1 subtema 3 hidup rukun di sekolah. Di pembelajaran ketiga ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan matematika, dan muatan SPDB. Oleh karena itu, Pak Guru berharap mudah-mudahan kalian tetap semangat dan selalu berdoa. Mudah-mudahan kita akan secepatnya dapat kembali ke sekolah yang kita cintai. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Anak-anak, untuk muatan bahasa Indonesia kita masih belajar tentang kalimat perintah. Di pembelajaran sebelumnya kalian sudah dijelaskan tentang apa itu kalimat perintah dan bagaimana ciri-cirinya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Jadi salah satu tugas dari ketua kelas adalah bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas ya nak ya. Oke, sekarang dilanjut. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas, kata Udin. Siap, Din. Aku akan menyapu, jawab Siti. Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih, jawab Edo juga. Aku akan membereskan lemari buku, kata Beni. Terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya, kata Udin. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam percakapan ini terdapat kalimat perintah. Ya, ingat, ciri kalimat perintah kemarin adalah ada kata perintah yang dapat diakhiri dengan kata kan atau lah. Ya, kemudian di akhir kalimat itu ditutup dengan kalimat perintah atau tanda perintah atau tanda seru. Nah, di dalam percakapan ini ada satu kalimat perintah. Ya. Nih. Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Nah, itu kalimat perintah. Tapi di kalimat terakhir ada kalimat, ayo kita bersihkan kelas baik-baiknya. Apa itu? Ya, kalimat yang diawali dengan kata ayo, kalimat perintah bukan? Iya, bukan. Itu adalah kalimat ajakan. Berikutnya, tadi Pak Guru sudah sampaikan kalimat perintah yang ada di percakapan, yaitu teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas, kata Udin. Sekarang, jelaskan maksud kalimat perintah yang diucapkan Udin. Perlu diketahui bahwa setiap kalimat perintah itu memiliki maksud ya atau arti. Nah, berdasarkan kalimat perintah di atas, kira-kira apa maksud dari kalimat perintah yang ada di percakapan tersebut? Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Nah, apa ini maksudnya?
kalimat perintah ini. Sekarang kita lihat. Maksudnya adalah Udin memerintahkan teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai dengan tugasnya. Nah, anak-anak, itulah maksud dari kalimat perintah yang ada di dalam percakapan di atas. Sekarang Pak Guru kasih contoh lagi. Sekarang Pak Guru kasih contoh satu lagi. Ya, bukakan pintu itu Maher, kata Pak Guru. Nah, kira-kira apa maksud atau arti dari kalimat perintah tersebut? Sekarang kita lihat. Arti atau maksud dari kalimat perintah di atas adalah Pak Guru memerintahkan Mahir untuk membukakan pintu. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini, khususnya muatan bahasa Indonesia. Setelah ini nanti akan dilanjut dengan muatan matematika. Terima kasih Pak Guru ucapkan. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan pada hari ini kalian dapat memahami dan mengerti. Hai anak-anak, ketemu lagi di muatan matematika bersama Bu Mar. Nah, tadi di awal kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin. Sekarang selanjutnya kalian akan belajar matematika bersama Bu Mar. Bersiap ya anak-anak? Anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai penjumlahan, baik dengan cara panjang maupun cara pendek, baik dengan teknik menyimpan ataupun tidak menyimpan. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai pengurangan. Disimak baik-baik materinya. Benny bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula kapur tulis ada 242 kapur tulis. Nah, kapur tersebut digunakan 38 buah. Sekarang kita lihat gambarnya ya. Nah, ini ada satu kotak ini isinya 100. Berarti dua kotak 200. Satu ikat ini 10, 4 ikat 40 dan ada 2 batang ya. Kapur tulis. Nah, digunakan. Kalau yang namanya digunakan berarti dipakai. Dipakai itu berarti hilang, dikurang ya anak-anak. Sebanyak 38. Nah, disilang nih 1, 2, 3, 30. 8-nya diambil dari sini 2, dari 10, 6. Jadi 8. Lalu berapa ya sisanya? Nah, kalau kita lihat dari sini sisanya nih. Oh, kalau melihat gambar seperti ini lebih mudah ya anak-anak. Ini ada satu kotak tadi 100, berarti 2 ada 200. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 204 buah kapur tulis. Nah, sisa kapur tulis itu dihitung dengan cara pengurangan. Ya, ingat pengurangan. Namanya dipakai berarti digunakan berarti dikurang. Sisa kapurnya ada berapa? Ada 200. Nah, bagaimana sih cara mencarinya? Nah, sekarang kita akan mencarinya dengan cara panjang terlebih dahulu. Yang pertama, nah, tadi kan ada 242. Kalau kita jabarkan berarti 200 ditambah 40 ditambah 2. Lalu dipakai 38. Nah, anak-anak ini yang harus diperhatikan. Saat kalian menuliskan bilangan 38, itu tidak boleh asal disimpan, ditaruh, oh 38 berarti 3 sama 8. Jadi, satuan harus sejajar dengan satuan. Nah, 2 yang di belakang ini harus sejajar dengan 8. Sedangkan 4 harus sejajar dengan 3. Mengapa demikian? Karena 38 itu hanya terdiri dari puluhan dan satuan. Nah, jadi kalau kita jabarkan pun 30-nya tidak boleh di bawahnya 200. Melainkan di bawahnya 40 karena sama-sama puluhan. 2 dikurang 8 ya, seperti ini. Nah, kalau kalian lihat, apakah bisa 2 dikurang 8? Nggak bisa, Bu Guru. Karena tidak bisa berarti kita harus meminjam ke angka yang di depannya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara penjabarannya? Kita jabarkan lagi.
200-nya tetap. Karena 40-nya kita pinjam 10, berarti jadi 30. Jadi 30 tambah 10 tambah 2. Nah, untuk memudahkan lagi, puluhan yang ini kita tambahkan dengan 2. Jadi akan seperti di bawah ini. 200 ditambah 30 ditambah 12, ya anak-anak. Lalu sama, 38 lagi. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini, dia sudah bisa 12 dikurang 8. Berapa sih 12 dikurang 8? Kita hitung mundur ya anak-anak. 12. Sebelum 12 berapa? Kan 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Berarti 12 dikurang 8 adalah 4 ya anak-anak. Nah, ini 4. 30 dikurang 30 berapa? Habis Bu Guru. Betul. 200 karena di bawahnya tidak ada berarti langsung turun 200. Nah, baru dijumlahkan 200 ditambah 0 ditambah 4. Bukan jadi 2004 ya anak-anak, tapi 204. Nah, seperti itu cara panjangnya. Kemudian bagaimana dengan cara pendeknya? Ini lebih mudah kalau cara pendek ya. Kita tulis dulu bilangannya seperti ini. Ingat baik-baik tadi yang seperti Bu Mar jelaskan. Kalau puluhan harus sejajar dengan puluhan, satuan harus sejajar dengan satuan, ratusan juga seperti itu. Nah, ini 2 dikurang 8 tidak bisa, berarti kita harus pinjam ke 4. Nah, ini Bu Guru tandai ya, kita pinjam ke 4. 4 kita pinjam 1, sisa berapa? 4 dikurang 1. Nah, berarti sisa 3. Sisanya kita taruh di atas sebagai ganti angka 4. Lalu satu yang sudah kita pinjam, tadi ditaruh di mana? Di depannya angka satuan ini, di depan angka 2. Menjadi 12. 12 dikurang 8 sama dengan, coba berapa? 4, betul. 3 dikurang 3, 0. 2 tidak ada, berarti langsung turun 2. Hasilnya sama ya anak-anak, baik dengan cara panjang maupun cara pendek. Oke, selanjutnya. Di sini Bu Guru akan membahas soal yang ada pada halaman 116 sampai dengan 117. Nah, di halaman 116 ini ada 2 bilangan yang akan dikurangkan dan 2 contoh soal. Nah, kalian simak baik-baik penjelasannya ya. Perhatikan pada bilangan yang pertama, bilangan 295 dikurang 169 nih, tanda kurangnya ya anak-anak. Seperti yang tadi Bu Guru sampaikan harus kita jabarkan. Berarti kalau 295 sama dengan 200 ditambah 90 ditambah 5. Sedangkan kalau 169, 100 dikurang 60 dikurang 9. Bu Guru, nah ini tinggal kita kurangkan. 5 dikurang 9 tidak bisa. Kita harus pinjam kan? Ke 90 pinjam 10. Langsung kita tulis saja di bawah. Nah, menjadi 200 ditambah 80 ditambah 15. 15-nya dari mana Bu Guru? Ingat tadi. 90 kita pinjam 10, kita jumlahkan, kita tambahkan dengan angka 5. Jadi 15. 90-nya karena dipinjam 10 jadi 80. Yang bawahnya tidak berubah. Kita tulis ulang. Nah, dikurang. Sekarang 15 dikurang 9 bisa tidak? Betul, bisa. Coba hitung mundur jadi berapa? Betul, jadi 6. Nah, lalu 80 dikurang 60. 0 dikurang 0 pastinya 0. 8 dikurang 6, 2 menjadi 20. Lalu 200 dikurang 100. 2 dikurang 1 sama dengan 100. Nah, berarti sisanya adalah 100 ditambah 20 ditambah 6 menjadi 126. Oke. Soal berikutnya, 484 dikurang 258. Sama ya nak ya, kita jabarkan. 484 adalah 400 ditambah 80 ditambah 4. Sedangkan 258 adalah 200 ditambah 50 ditambah 8. Oke, berikutnya seperti tadi. 4 dikurang 8 tidak bisa, berarti harus pinjam. 80 kita pinjam 10 jadi 70.
4 ditambah 10 yang kita pinjam dari 80 menjadi 14. Nah, yang bawahnya tidak berubah anak-anak. Kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan seperti ini. Baru kita kurangkan. 14 dikurang 8. Betul. 6. 70 dikurang 50. 7 dikurang 5. Berarti jadi 20. Sedangkan 400 dikurang 200. Hanya 4 dikurang 2 saja. Karena 0 dikurang 0 pasti 0 ya anak-anak. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, baru kita jumlahkan. 200 ditambah 20 ditambah 6 sama dengan 226. Seperti itu. Oke. Sekarang Bumar akan membahas soal yang ada di halaman 117. Nah, kalau tadi di halaman 116 ada dengan cara panjang, maka di 117 ini ada dengan cara pendek. Nah, ya anak-anak, sama akan ada dua soal yang guru bahas. Soal yang pertama adalah 425 dikurang 284. Nah, ini berbeda dengan tadi yang di atas. Kalau tadi yang di atas, ya, angka satuannya tidak bisa dikurangkan, ya, karena itu harus meminjam di angka yang puluhannya. Ini juga sama. Nah, kalau ini bedanya, angka satuannya bisa, nak. 5 dikurang 4. Bisa kan? 1. 2 dikurang 8 bisa tidak? Tidak bisa. Harus pinjam ke 4. 4 kita pinjam 1. Jadi 3. 2-nya kita tambahkan. Angka 10. Jadi 12. Kenapa demikian? Karena ini sudah tinggal puluhan dan satuan hitungannya anak-anak. 12 dikurang 8 sudah bisa? Sudah. Menjadi 4. Nah, 3 dikurang 2, 1. Jadi hasilnya ada 141. Soal berikutnya. 536 dikurang 282. Nah, ini sama ya dengan yang ini. 6 dikurang 2 bisa. Hasilnya adalah 4. Sedangkan 3 dikurang 8 tidak bisa. Harus pinjam ke 5. 5-nya kita coret. Nah, biar gampang ya. Supaya kalian ingat kalau yang coret itu berarti dia sudah tidak berlaku. Nah, 5 dikurang 1 berapa? 4. Kita taruh di atasnya. Pengganti angka 5. 3-nya tinggal kita tambahkan angka 1 di depannya. Menjadi 13. 13 dikurang 8. Betul. 5. Lalu 4 dikurang 2. 2. Nah, seperti itu. Semoga kalian paham ya anak-anak. Baik dengan cara panjang maupun cara pendek. Oke, berikutnya. Kita akan pembahasan soal cerita. Nah, soal cerita ini ada di halaman 121. Karena seperti tadi yang disampaikan, kita hari ini pembelajaran 3 dan 4 ya anak-anak. Nah, perhatikan ini ada di pembelajaran 4. Di perpustakaan sekolah terdapat 181 buku pelajaran dan 126 buku cerita anak. Berapa jumlah buku seluruhnya? Kita jawab. Nah, kalau pada soal cerita harus ada kata jawab dan jadi. Jawab itu berarti cara mengerjakannya dan hasilnya jadi hasil akhirnya. Oke, sekarang kita tulis dulu di sini. Ada 181 buku pelajaran dan 126 buku. Berapa jumlah buku seluruhnya? Kalau jumlah nih, buku ditandain jumlah berarti dia apa? Betul, ditambah. Nah, sekarang bilangannya ada berapa? Ada 181 dan 126. Kita tulis dulu bilangannya. 181 ditambah, karena jumlah ya anak-anak ingat. 126. Kalau ditanya berapa sisa? Nah, kalau sisa itu berarti dikurang ya. 181 ditambah 126. Kalian bisa mengerjakannya dengan cara panjang ataupun cara pendek yang menurut kalian mudah. Nah, di sini Bu Mar hanya menjelaskan atau mencontohkan dengan cara pendek ya. Nah, sudah ditulis, kalian pasti sudah bisa ya. Ingat, menjumlahkan, mengurangkan, semuanya dimulai dari angka yang paling belakang atau angka satuannya. 1 ditambah 6, 7. 8 ditambah 2,
10 kan? Karena 10 itu terdiri dari satuan dan puluhan. Nah, maka yang kita tulis itu bukan angka puluhannya, melainkan angka satuannya. Berarti yang kita tulis angka 0. Lalu angka puluhannya di mana, Bu Guru? Kita taruh di depan. Nah, di atasnya nih, di urutan sini. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 ya anak-anak. Nah, seperti itu. Sekarang baru kita kita ini udah tahu hasilnya. Hasilnya adalah 307. 1 tambah 6, 7. 8 tambah 2, 10. 0 taruh 1. 1 tambah 1 tambah 1. 3 kali berarti 307. Jadinya itu tinggal nambahkan nih. Jadi, jumlah buku seluruhnya ada 307 buah buku. Seperti itu. Nah, setelah nanti kita selesai pembelajaran, silakan kalian coba mengerjakan soal matematika yang ada di halaman 117 dan 121. Perhatikan lagi cara menjawabnya seperti apa ya anak-anak. Terima kasih banyak sudah menyimak pembelajaran dari Bu Mas. Setelah ini kalian akan menyimak pembelajaran dari Ibu Saimah. Semangat terus anak-anak. Sampai ketemu lagi di muatan berikutnya. Baik anak-anak, kalau tadi anak-anak sudah belajar dengan Bapak Sodikin dengan muatan bahasa Indonesia, terus juga dengan Bu Mariani dengan muatan matematika. Kali ini anak-anak bertemu lagi dengan Bu Imah dengan muatan SBDP. Pada pembelajaran yang telah lalu kita sudah belajar menggambar imajinatif. Nah, dengan menggambar imajinatif, anak-anak bisa menghayal dengan objek yang ada atau berdasarkan khayalan anak-anak sendiri. Nah, sebelum gambar itu dibuat, kita harus membuat sketsa gambar terlebih dahulu. Kamu sudah belajar berbagai jenis alat gambar. Kamu juga sudah belajar langkah-langkah menggambar imajinatif. Sebelum menghias gambar, ayo membuat sketsa. Apa itu sketsa? Sketsa adalah rancangan gambar berupa garis. Mula-mula dibuat sketsa gambar pada kertas gambar menggunakan pensil. Nah, ini dia. Kita mau mencoba menggambar burung, kita buat dulu sketsanya. Setelah itu, gambar sketsa lalu diselesaikan menjadi gambar yang lengkap. Nah, ini dia contoh gambar burung yang sudah digambar secara lengkap. Kamu juga sudah membuat sketsa gambar. Nah, sketsa gambar dapat diwarnai atau dihias. Cara mewarnai gambar bermacam-macam. Ada yang mewarnai dengan menggunakan sikat gigi atau cotton bud. Nah, ini adalah contoh mewarnai gambar dengan menggunakan cotton bud. Contoh gambar lain yang sudah diberi warna adalah seperti ini. Nah, ini anak-anak pasti suka ya dengan gambar bunga ini. Baik anak-anak, kita sudah belajar hari ini dengan membuat sketsa gambar. Boleh anak-anak membuat sketsa gambar apa saja yang anak-anak suka ya. Alhamdulillah anak-anak bisa mencobanya. Dan hari ini sudah selesai pembelajaran kita. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dari yang muatan bahasa Indonesia, matematika maupun yang muatan SBDP. Kalau anak-anak belum mengerti, anak-anak boleh lihat video pembelajarannya kembali atau anak-anak baca kembali bukunya ya. Ya anak-anak, kita baca sebelum ditutup pembelajaran ini, kita akhiri dengan membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Insyaallah kita bertemu lagi besok. Bu Imah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.